Caranya Babe untuk bisa memanage ini 55 orang loh. Artinya saya ini 2 atau 3 orang saja sudah pusing mikirnya. Ini orang apa sih maunya itu? Apa sih triknya Babe? Jadi sebenarnya itulah kita lanjutkan dari podcast sebelumnya yang ada di toko Gadget ID tadi. Kita sampai di mana tadi, Be? Sampai di mana nih jalan? Jumlah karyawan totalnya berapa, Be? Oh iya. Untuk tim insya Allah sih ada saat ini ya 50 sekian ya. 50. Pastinya kurang ini. Ya, 50 sekian ya. Betul. Luar biasa sih untuk. Kalah Borneo dia. Borneo berapa? Ini 40 lah. 40. Belum. Masih kalah. Yang di dalam. Yang di dalam. Udah lah, Pak. Kita udah bilang dia udah menang, Pak. Siap. Dia kayak gini. Notifnya gini. Jadi jadi dari semua karyawan itu karyawan lama berapa persen, Be? Karyawan lama berapa persen? Iya. Kalau tim kita sih untuk keluar masuknya itu jarang ya. Jarang ya. Tapi berarti merasa nyaman. Udah pasti ada gitu, karena kembali lagi ya itu salah satu alasan kenapa kita tampung orang terus, karena dalam hidup itu hidup dan mati itu pasti ada. Jadi bukan hanya dalam kehidupan atau umur kita, iya. Tapi umur karyawan itu juga ada ya, ada masanya, yang hanya setahun, ada yang hanya 2 tahun begitu. Jadi seperti bagaimanapun kita membuat SOP ya agar nyaman ya semuanya terpenuhi begitu kan, tetap itu pasti ada ya, karena setiap orang nah itu manusia memiliki yang namanya kehendak bebas seperti itu. Artinya ketika dia merasa bosan, dia pengen cari pengalaman lain, ya kita nggak permasalahkan, karena sampai sekarang semua tidak ada satupun kru atau tim itu yang kita kontrak itu tidak ada. Ya, tidak ada. Dan menurut kita tidak dikontrak ya. Tidak ada. Artinya tidak diikat untuk dia pindah ke tempat lain, misal kan, minta dia mungkin. Tapi apa sih yang menjadi rahasianya Babe? Nggak ada gunanya kamu nahan orang yang mau keluar. Betul. Nanti bikin penyakit dalam kantor. Oh itu begitu. Pasti. Siap. Bikin penyakit. Jadi kalau keluar lah. Kalau dia nyaman dia pasti kasih yang terbaik. Itu poin juga sih dari Bang Ical bahwasanya tidak ada ini ya, tidak perlu kita tahan-tahan kalau orang mau niat. Karena orang kalau jangan ini ya, ketika seseorang tuh niat untuk resign aja gitu ya, udah. Makanya kita biasa kalau ada orang ngajuin ke head office resign begitu, biasanya office nggak perlu lama-lama. Oh ya udah, hari ini bisa, besok bisa gitu. Jadi nggak perlu ini. Kan begini Bang. Karena kalau kita biarin, justru dia jadi virus, jadi penyakit. Ya. Karena ada juga kadang dipertemukan dengan kondisi begini. Itu orang, itu karyawan ataupun itu pun teknisi lah. Istilahnya merasa dirinya penting di tempat itu. Jadi seolah-olah kalau memang mungkin dia mau mengundurkan diri misalkan, dia merasa Anda mungkin nih bos saya ini mau biarkan saya, paling bos saya naikin gaji saya supaya saya tetap ada di situ. Itu ngomong aja kalau naik gaji. Kalau mungkin ini kan mungkin karena gaji ngomong aja kan gitu kan. Iya. Kalau bisa diperhitungkan nggak masalah gitu ya. Logis kan gitu. Kalau logis ya. Ada logis gitu. Ada penawaran, ada income kan gitu. Jadi podcast kali ini kita ada tambahan, ada Deng Ical, jadi lebih semangat lagi saya ini. Saya kalau bahasa Inggrisnya code-code aja, siap. Ada CEO. Jadi apa sih yang menjadi triknya atau caranya Babe untuk bisa memanage ini 55 orang loh. Artinya saya ini 2 atau 3 orang saja sudah pusing mikirnya. Ini orang apa sih maunya itu? Betul. Apa sih triknya Babe? Jadi sebenarnya itulah fungsinya kita buat divisi-divisi ya. Jadi kalau sekalipun kita memimpin ratusan orang pun gitu ya, karena nggak mungkin itu 100 orang, 200 orang kita pimpin sekaligus, itu nggak mungkin. Nggak mungkin ya, sesuatu hal yang mustahil ya. Betul, makanya di situ
ada yang namanya gampang atau sederhananya begini. Si A dipimpin oleh si B dipimpin oleh si C dipimpin oleh si D. Ya. Jadi artinya satu orang memimpin dua orang, yang dua orang ini memimpin tiga orang, yang tiga orang ini memimpin lagi seperti itu. Ya. Jadi itu salah satu yang bisa membantu ketika kita mau memimpin banyak orang. Makanya kuncinya dalam hal development bisnis kita itu sebenarnya adalah bagaimana kita membuat duplikat diri kita. Bagaimana cara kita membuat duplikat diri kita. Ya. Membuat leader. Duplikat diri kita, membuat leader. Makanya kalau bikin cabang itu harus satu dulu. Satu masih bagus. Betul. Dirimu kok duplikat dirimu dulu ke satu orang yang ada di toko itu. Baru bisa gue seperti itu lain. Maksudnya. Kalau satu belum beres kamu buka yang lain, itu problem besar. Pasti problem. Jadi satu ya maksimalkan ya, kemudian buat duplikat diri kita itu di situ. Ya, karakternya, disiplinnya, tanggung jawabnya. Ketika ada masalah itu selesai dengan caramu, tapi orang lain yang ngerjain tanpa nggak perlu kamu kasih tahu. Seperti itu. Jadi ketika misal kita punya orang yang bisa menjadi diri kita, ya. Nah, ini baru kepikiran kita nanti. Oke, saya bukain lagi, tinggal panggil nih orang. Kita panggil, misalnya Tony, ya kita luar biasa ya, selama ini kita bersahabat ya, bekerja sama ya, dan kita kepengen persahabatan kita ini jauh lebih luas lagi, jauh lebih besar lagi, dan ada satu target kita yang dalam waktu dekat akan kita eksekusi. Salah satunya adalah kita akan buka cabang. Dan kamu tahu nggak, orang mendapatkan pekerjaan di tempat lain ya mungkin mudah, tinggal kita buat surat lamaran aja, melamar ya, buat 10 surat lamaran, nggak mungkin satu perusahaan yang nggak terima itu, insya Allah pasti dapat kan, begitu kan. Nah, tapi kembali lagi ya, mendapatkan pekerjaan itu memang gampang, tapi mendapatkan kepercayaan itu nggak gampang. Gampang. Ya hari ini ya saya memberikan kepercayaan sama kamu ya, di cabang berikutnya ya kamu yang running ya, kamu yang pegang, kamu yang kelola. Betul. Nah, seperti itu caranya. Jadi menciptakan atau membuat kopian diri kita, sebetulnya bukan hal mudah juga sih. Itu yang saya mau tahu juga, gimana sih cara kita? Caranya. Kita untuk jadi yang pertama, langkah yang pertama itu adalah kita harus membangun hubungan sama dia. Ya, hubungannya itu harus intim. Intim itu maksudnya emosional ya. Dekat ya. Dekatnya bukan hanya soal pekerjaan aja ya, tapi secara emosional ya. Nah, kedekatan itu atau membangun hubungan ini memang nggak bisa dibangun dengan sehari 2 hari itu nggak bisa ya. Jadi salah satunya adalah kita sering ajak dia ngobrol, makan, kemudian pergi bareng seperti itu. Nah, sampai akhirnya ada gini Bang Arul, klik gitu. Oh, sama ini. Sefrekuensi nih. Betul. Karena kalau udah satu frekuensi, udah saling bully itu udah aman. Kalau nggak sefrekuensi, bully sudah. Bahaya. Baper masih. Tuh. Kalau udah bahas poligami. Nanti kita lanjut. Oke, kita nggak usah sentuh dulu itu, Pak. Iya. Pak. Jadi itu ya menjadi trik ya, agar usaha kita bisa berjalan, berkembang. Betul. Kita harus menciptakan orang-orang yang setidaknya paling tidak satu frekuensi dengan kita. Nanti kemudian yang orang ini yang bantu, mereka yang kita berikan kepercayaan. Contoh loh, saya punya bodoh skematik. Kamu ada nggak lihat saya update apa segala macam? Enggak kan? Enggak. Ada yang ngurusin kan? Ada semua. Ada nggak? Oh, kamu cari ini, upload ini nggak ada kan? Itu mah sudah jalan sistemnya. Lah iya kan begitu juga dia. Apa bedanya? Jadi intinya kita mau cari tahu nih gimana sih cara membangun sistem yang baik itu seperti apa? Pertama kau duplikat dirimu dulu. Iya kan, satu cari orang yang satu frekuensi dulu. Kira-kira cocok saya sama dia. Setelah cocok sama dia, ketahui karakternya cocok sama dia. Kan ketahuan gitu orang cocok apa tidak. Iya.
Kalau begitu kalau ketemu orang, kau rasa tuh ada, oh ini orang cocok sama saya, ini bergaul nih, cocok nih segala macam. Toh, kalau sudah cocok baru kau copy paste dirimu ke dia. Jangan sampai copy paste dirimu ke orang yang tidak cocok sama kau. Buka toko di sebelahmu itu. Jadi sebelum kita copy paste, tahu dulu nih karakternya orang ini ya kan, Mbak? Tuh. Cara minimal tahu tentang kepribadiannya. Cara untuk tahu kepribadiannya, ajak jalan, ajak bareng, ya, ajak bareng atau pinjem aja duitnya. Bukan, kita kasih dia duit, pinjemin dia duit. Gitu ya. Kembali jika. Kembali nggak gitu ya? Kembali oke. Aduh, oke, kan kita udah ke arah situ dulu. Nah, tapi memang ada sih yang begitu. Memang ada, itu sudah. Loh, itu cara mengetahui karakter orang aslinya, Pak. Kalau pura-puranya banyak, kasih pinjam dia duit. Nanti kau akan tahu sifatnya seperti apa. Kalau dia amanah, dia oke tanggung jawab, dia akan kasih kembali. Atau nikahin, Bang. Jadi baru nanti tahu gitu karakternya. Siap. Jadi tidak gampang kita menemukan orang. Iya. Tidak gampang karena itu sih menjadi problem utama teman-teman teknisi yang sudah punya pegawai, yang sudah punya istilahnya lebih daripada satu toko, kemudian langsung dengan buru-burunya mau expand toko 1, 2 dan sebagainya dan seterusnya. Tetapi dari basicnya itu dia belum punya kepian dirinya ya. Belum betul. Itu jadi masalah pasti. Jadi tadinya mau punya usaha banyak, ya pengen happy, pengen fun, nah malah mumet, pusing gitu kan. Lagi di mana, Bro? Ntar dulu, Bro. Ayo, Bro, liburan, Bro. Ntar dulu gitu kan. Siap. Nah, itu jadi masalah gitu. Jadi, nah kemudian sistem itu kan aturan kan sebenarnya. Iya. Ya. SOP. Jadi sistem itu adalah aturan yang kita buat dan sudah kita sepakati. Nah, makanya kita kalau mau bikin sistem nih ya, libatin orang-orang kita. Ya. Supaya karena yang jalani ini kan bukan cuman kita nih. Dia juga, tapi mereka juga kan gitu. Walaupun ya itu ketika dia ngasih masukan-masukan harus logis kan, kita kontrolnya kan. Betul. Oke, seperti contohnya kayak kemarin ada yang sharing tentang pengaturan jam kerja, liburnya kapan gitu dan sebagainya. Nah, yang menarik iRoom itu nggak pernah tutup gitu. Nggak pernah tutup. Tapi bukan berarti nggak pernah libur. Iya. Nggak pernah tutup. Bukan berarti nggak pernah libur. Bukan berarti nggak pernah libur. Gantian liburnya. Betul. Nah, yang menarik adalah mereka punya kebebasan mau libur kapan, mau Jumat, mau Senin, mau Minggu, terserah mereka. Oh, ini menarik nih. Jadi karena ada beberapa toko nih, Babe yang saya tahu. Liburnya jamaah. Enggak juga, ada juga yang liburnya jemaah. Ada juga yang liburnya ditakar. Ini hari ini ditentukan gitu. Oke. Kalau itu baik atau tidak itu? Itu baik atau tidak gitu. Karena kembali lagi kan itu sebuah kebijakan. Karena erat kaitannya dengan kenyamanan sih itu, Be. Iya, betul. Kalau tim kita menjalaninya seperti itu nyaman, ya no problem, nggak masalah. Problem ya? Ya nggak masalah gitu kan. Nah, kalau kita kan kenapa kita nggak bikin libur bareng dan sebagainya? Karena kembali lagi beda ya. Kalau di Borneo kan ada contoh libur bareng nih. Iya. Contohnya kembali lagi kan Minggu nggak mungkin kan datang. Kita kan pelayanan langsung nih. Iya. Offline. Orang datang langsung gitu kan. Contohnya. Jadi saya rasa sewaktu-waktu ya kita pasti dibutuhkan, yaitu kesepakatan tim ya, yang kita buat bersama bahwa untuk mengatur libur ini ya baiknya ya udah kesepakatan tim aja ya, dia mau libur kapan, contohnya ya silakan bicarakan kepada manajer tokonya masing-masing. Jadi Bang Arul, masing-masing toko itu ada manajernya. Fungsi dari manajer ini karena arti dari manajer kurang lebih sama dengan kepala toko ya, Be? Iya, owner lah ya. Owner ya? Ya, owner, dia ngelola segala sesuatunya ya. Ya itulah yang dimaksud kita bikin duplikat kita. Nah, duplikat diri kita inilah jadikan manajer kita, biarkan dia mengelola satu cabang itu. Tentunya ada sebuah sesuatu hal yang beda yang dia dapatkan kan? Iya. Ya, sehingga dia
termotivasi atas dengan apa tanggung jawabnya saat ini. Nah, itu yang biasa kita lakukan. Ini kita harus langsung. Ini udah setengah jam. Langsung ya. Jadi close aja ya. Ya. Oke, jadi dari sekian banyak perbincangan akan banyak sekali kita dapatkan poin-poin jika kita mengikuti dari awal ini sebetulnya. Ini sangat singkat dan saya berharap ada sesi kedua dari pembicaraan ini karena berhubung dengan waktu yang sangat terbatas. Ini kita sudah sampai di bandara bersama Babe, sama Bang Ical, sama Kakak Saki, dan Mang Ayo, Pak Ayo. Siap Bang Ayo? Iya. Insyaallah. Kakak Ayo. Jadi kita sudahi dulu. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.